Hai hai hai, lanjutin jalan cerita Leon yuk. Di video yang lalu, duel antara Leon dengan Julius dan anggota gengnya telah usai. Impact. Yang memenangkan pertandingan adalah Leon. Kemenangannya itu justru membuatnya dibenci sama seluruh murid. Tapi bukan Leon namanya kalau memperdulikan hal semacam itu. Karena di episode kemarin sudah tidak ada permasalahan baru, maka di episode kali ini akan ada masalah yang Leon dan kawan-kawannya hadapi. Kira-kira masalah apakah itu? Daripada penasaran, langsung aja nih di alur cerita Otome Game Sekai wa Mopnikibishi Sekai Desu. Saat ini akademi akan mengadakan festival. Seluruh murid boleh ikut berpartisipasi dan juga boleh hanya jadi pengunjung. Leon tentu akan ikut meramaikan festival meskipun anak-anak membencinya. Kemudian tim Leon terdiri dari dirinya sendiri, Daniel, Raymond, Olivia, dan Angelica memilih untuk menjual teh. Ini maksudnya kayak buka kafe gitu ya teman-teman? Saat sedang asyik-asyiknya menata ruangan, tiba-tiba saja kakak Leon datang untuk meminta bantuan. Sebelum minta tolong, kakaknya menceritakan dulu permasalahan apa yang sedang ia hadapi. Intinya begini, saat ini dia sedang bertengkar sama sahabatnya gara-gara rebutan pria. Nah, pria yang mereka rebutin ini pewaris Viscon. Leon mengira sahabat kakaknya ini yang merebut pria itu dari kakaknya, tapi ternyata tidak. Justru kakaknya lah yang merebut pria itu dari sahabatnya. Terus kedatangan dia kemari karena mau minta tolong ke Leon buat mengancam sahabatnya biar kakaknya ini bisa tenang memiliki pria itu. Ya Leon jelas nggak mau. Bahkan Angelica sama Olivia setuju sama Leon. Karena nggak mendapat bantuan, kakaknya pun pergi. Tak lama Daniel dan Raymond datang dengan wajah kaget. Ternyata Julius dan gengnya memilih menjual teh juga. Dan ruangan mereka tepat di samping ruangan Leon. Semua auto keluar buat melihat langsung. Ternyata kekalahan Julius tidak membuat pamornya turun. Dia tetap dikagumi gadis-gadis akademi. Dengan ditemani anggotanya, Julius mempromosikan toko mereka dengan nama Cafe Tuan Putri. Melihat Leon dan gengnya, Julius langsung mendatangi mereka. Katanya mereka boleh kok datang ke kafe kelompoknya. Malah akan mereka sambut dengan ramah. Rupanya festival ini secara tidak langsung menjadi ajang duel buat mereka. Julius dan gengnya masih tidak terima atas perlakuan Leon waktu itu. Leon juga nggak mau kalah. Tanpa basa-basi, dia datangi kafe Julius buat melihat langsung progres mereka. Setelah pintu dibuka, wah cukup mewah. Mereka juga nggak nanggung-nanggung kasih harga. Masa teh doang harganya sampai 100 dia? Dia ini mata uang di cerita ini ya teman-teman. Selain tempatnya yang elegan, pakaian Maria juga terlihat lebih menarik dari pakaian Olivia dan Angelica sih. Kemudian dengan sombongnya, Maria berkata kalau kafenya akan sangat ramai dibanding kafe Leon. Dan mereka berencana akan datang berkunjung ke kafe Leon nanti. Tenang, mereka kan bayar kok, kata Maria. Jadi Leon harus mempersiapkan teh yang enak buat mereka nanti. Singkat cerita, waktu festival pun dimulai. Seluruh murid yang berpartisipasi pada sibuk menawarkan jualan mereka. Dan kebetulan Olivia yang bertugas mempromosikan kafe timnya. Meskipun sudah semangat, Olivia tetap mengalami kesulitan. Hampir tidak ada anak-anak yang mau datang ke kafenya. Bahkan dirinya sendiri jadi kena makian dari anak-anak. Ya, ini semua akibat dari aksi Leon waktu itu. Setelah Olivia ditinggalkan begitu saja, mendadak datang seorang gadis bernama Carla Fowen yang nampak terlihat tertarik sama kafe Leon. Saat kafe akan dibuka, tiba-tiba saja Angelica dipanggil sama panitia festival. Rupanya ia diminta secara khusus melayani Ratu Kerajaan Holford sekaligus ibu dari Julius yang bernama Milene. Beliau sangat amat antusias datang ke festival. Maklum aja teman-teman, ini pengalaman pertama buat beliau. Sebenarnya di balik itu semua, kedatangan Ratu Milene kemari karena ingin bertemu Leon. Beliau ingin memarahi Leon karena sudah bertindak sekasar itu saat duel kemarin. Ngomong-ngomong soal duel, Ratu Milene langsung minta maaf ke Angie atas perlakuan putranya ke dia. Tak lama beliau mengucapkan sesuatu yang cukup aneh nih teman-teman. Seakan-akan ada makna lain yang terkandung di kalimat itu. Kalimatnya seperti ini. Mengerikan dalam hal apa yang Ratu Milene maksud? Saat ini antrian kafe Julius benar-benar panjang. Bahkan sampai hampir ke depan pintu kafe Leon. Tak lama kafe Leon kedatangan pengunjung pertama. Dan disusul Ratu Milene. Namun baru saja pintu dibuka, Ratu dan Angelica melihat kejadian tak terduga.
Di sini Leon masih bisa menahan diri. Ia tetap melayani pengunjung pertamanya dengan ramah meskipun mendapat perlakuan kasar. Nah, pas Leon mengutin pecahan gelas yang dilempar gadis itu, kepalanya diinjak dong. Terus gadis itu juga bilang kalau teh kafe Leon sangat tidak enak, jadi dia tidak perlu membayar. Malah justru harus mendapat uang kompensasi dari Leon. Leon masih sabar nih, dia masih menuruti perkataan gadis itu. Namun tidak dengan Angelica. Walaupun begitu, Angelica masih bisa ngomong dengan sopan. Ia meminta gadis itu untuk pergi. Setelah tahu yang ngomong adalah Angelica, gadis itu kembali songong. Akhirnya kita tahu juga siapa gadis ini. Dia adalah putri Count of Frey, rivalnya keluarga Angelica. Melihat Leon dan Angelica dihina seperti itu, Olivia langsung menyuruh putri itu untuk pergi. Karena di sini status sosial yang menjadi pegangan, otomatis Olivia dianggap tidak berhak berkata begitu. Semakin dilawan, putri ini semakin menjadi-jadi. Entah memang benar atau sedang melebih-lebihkan cerita, ia berbicara kalau Angelica pernah berkata, rakyat jelata macam Olivia hanyalah figuran di sini. Karena situasi semakin buruk, kesabaran Leon akhirnya habis. Di tengah-tengah ucapan si putri, Leon berkata, tutup mulut busukmu itu. Si putri langsung emosi dong. Pelayannya juga langsung menampar Leon. Akhirnya Ratu Milene mencoba menghentikan mereka semua. Si putri malah jawab, ada apa tante? Ini kayaknya dia nggak tahu deh kalau yang dia panggil tante itu adalah Ratu Kerajaan Holford. Makanya dia sampai berani ngusir kayak gini. Karena semua ucapan tidak ada yang mampu menghentikan kesombongan putri, akhirnya Leon lepas kendali. Tanpa memperdulikan akibatnya, Leon terus menghajar pelayan si putri. Setelah puas, Leon memperkenalkan wanita yang dipanggil tante tadi. Semua kaget, ternyata yang tahu itu Ratu hanya Angelica dan Leon. Bisa dimaklumi sih, katanya Ratu sedang menyamar sekarang. Cuma kalau menurut aku pribadi, penyamarannya nggak bikin beliau berubah sama sekali. Ini harusnya si putri bakal mendapat hukuman berat sih, karena sudah menghina dan mengusir Ratu. Menurut Angelica, yang bisa menenangkan Leon saat ini hanyalah beliau. Dan benar saja, setelah beliau datang, Leon langsung jinak. Karena situasi mulai aman, Ratu mulai mengobrol serius ke Leon. Ia menyampaikan ketidaksukaannya terhadap cara bertarung Leon sewaktu duel kemarin. Menurut Ratu, seharusnya Leon bisa menyelesaikan masalah itu dengan damai. Oke, permasalahan pertama selesai. Sekarang Ratu meminta tolong ke Leon. Karena beliau ini sama sekali belum pernah mengikuti kegiatan akademi, jadi Ratu ingin menambah pengalaman dengan bantuan Leon. Leon yang seorang laki-laki normal dan tingkahnya juga rada-rada, langsung menerima permintaan Ratu. Kenapa aku bilang laki-laki normal plus rada-rada? Soalnya Leon mengajak Ratu menikah. Tapi ini cuma bercanda aja sih teman-teman. Tapi kan gak pantas aja ngomong kayak gitu ke Ratu. Mana pas ngomong gitu Julius dengar lagi. Auto dibawa pergi deh Ratu Milenenya. Di sini Julius nampak memperingati ibunya untuk tidak dekat-dekat sama Leon. Katanya Leon itu lelaki kasar, pengecut, dan mata duitan. Ibu Ratu tidak menggubris ucapan Julius. Ia justru melihat ke sekeliling lalu meminta Maria untuk datang menemuinya. Maria yang menguping pembicaraan langsung panik keringat dingin. Namun Julius mencoba menyelamatkan Maria. Ia tidak mau mempertemukan mereka berdua. Karena ada penolakan, Ratu Milene jadi tegas. Ia seperti tidak terima Leon dianggap matre sama anaknya. Wajar aja, matreknya Leon tidak terbukti. Yang ada justru si Maria lah yang matre. Lihat saja harga hidangan di kafe ini. Gak cuma hidangan, servis pelayanan pun dipatok harga sama dia. Lalu Ibu Ratu juga menagih janji Julius. Katanya jika dia kalah dalam duel, dia berjanji akan menjauhi Maria. Tapi nyatanya, jadi siapa yang pengecut? Leon atau kamu? Kata Ibu Ratu. Dengan gugup Julius menjawab, saat ini dia cuma membantu Brad dan yang lainnya, yang kebetulan ada Maria juga. Ratu Milene tidak mau dengar alasan Julius. Beliau hanya mau Maria datang menemuinya. Di ruangan berbeda, Cafe Leon kedatangan pengunjung. Awalnya sih ditolak, tapi karena sudah janjian sama Livia, jadi ia dipersilakan masuk. Kedatangan Carla kemari bukan semata-mata ingin berkunjung, namun ia ingin minta tolong ke Leon. Minta tolong buat menyelamatkan keluarga Wayne. Emang kenapa sama keluarga Wayne? Terus kenapa minta tolongnya sama Leon? Kenapa nggak sama raja atau ratu? Apa mungkin berhubungan sama kekuatan? Mengingat Leon sudah menunjukkan kekuatannya sewaktu duel kemarin. Entahlah teman-teman, mungkin akan terjawab di next episode.
Kalau begitu, jalan cerita Leon sampai di sini dulu ya. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.